Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiah Aminatun, NIM T 2019-7073 dari Matematika 2. Poin yang pertama yaitu pengertian konsep dasar matematika. Menurut Wardani 2008, konsep adalah ide yang digunakan atau memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau menggolongkan suatu objek. Sejalan dengan pemahaman tersebut, Dimyanti 2002 mengatakan bahwa konsep merupakan ide abstrak yang digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek. Sementara itu, konsep matematika adalah segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian, ciri khusus, hakikat, dan isi materi matematika. Dapat dipahami bahwa pemahaman konsep dasar matematika sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik. Adapun konsep yang paling mendasar dalam matematika yaitu operasi hitung pada bilangan bulat, meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan sendiri disimbolkan dengan tanda plus. Cara pengoperasiannya dengan menjumlah atau menambah antara dua bilangan atau lebih. Misal, penjumlahan antara bilangan 4 dan bilangan 6, maka akan menghasilkan 4 plus 6 sama dengan 10. Dapat dibaca 4 ditambah 6 sama dengan 10. Dan yang kedua yaitu adalah pengurangan. Pengurangan disimbolkan dengan tanda minus. Cara pengoperasiannya dengan mengurangi atau mengambil antara dua bilangan atau lebih. Misal, pengurangan antara bilangan 3 dan bilangan 1, maka akan menghasilkan 10 diambil 4 sama dengan 6. Dapat dibaca 10 dikurangi atau diambil 4 sama dengan 6. Dan yang ketiga operasi hitung yang ketiga adalah perkalian. Operasi perkalian adalah operasi penjumlahan yang berulang. Operasi perkalian dinotasikan dengan tanda kali. Maksudnya adalah misalnya 5 dikali 3 sama dengan 15. Berarti kita harus menghitung hasil dari 5 ditambah 5 ditambah 5. 5-nya sampai 3 kali, maka akan menghasilkan 15. Dan yang terakhir, operasi hitung yang terakhir yaitu pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian. Jadi, pembagian adalah pengurangan berulang. Pembagian dinotasikan dengan tanda division atau yang seperti ini atau tanda slash. Jika operasi perkalian 5 dikali 4 itu menghasilkan 20, maka kalau pembagian yaitu 20 dibagi 5 itu akan menghasilkan 4, dan 20 dibagi 4 itu akan menghasilkan 5. Dan poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hanif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nafilatul Maghfirah dengan NIM T 2019-7050. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang hubungan konsep dasar matematika pada rumah adat, agama, tempat ibadah, dan interaksi sosial. Baik. Rumah adat di sini sebuah bangunan yang berbentuk ruangan dengan dinding dan atap sebagai batasnya. Fungsinya ya sebagai tempat tinggal, berlindung, dan juga beraktivitas. Dari sini, perancangan dan pembangunan rumah adat itu melibatkan aktivitas matematika. Dari mana? Dari merancang bangunan rumah adatnya, yaitu aktivitas mengukur, menentukan lokasi, rancangan, bangunan, menentukan tinggi tiangnya, panjang papan, dan balok pada suatu
konstruksi bangunan yang dibutuhkan. Nah, jadi pengukuran dari kedalaman fondasi rumah adat juga membutuhkan aktivitas etnomatematika. Jadi matematika ini sangat berpengaruh dalam pembangunan sebuah rumah adat. Matematika di sini dijadikan sebagai ilmu dasar yang melayani semua ilmu pengetahuan. Nah, mengapa? Karena semua bersinergi dengan kehidupan umat manusia, mulai dari aktivitas fisik sehingga kegiatan rohani yang berkaitan dengan aktivitas agama. Nah, artinya semua ilmu pengetahuan yang memiliki ketetapan atau aturan yang jelas dapat dimatematikasi atau dibuat model matematika. Seperti contohnya dalam kajian fikih tersebut ada pembelajaran mengenai hak mewaris. Nah, di sana terdapat suatu penghitungan, jadi dapat dikaitkan dengan matematika. Nah, begitu juga dengan sholat. Ibadah tersebut sangat terkait dengan matematika. Misalnya, matematika berkaitan dengan waktu dan banyaknya rakaat sholat wajib atau sholat sunnah. Nah, begitu juga penemuan waktu sholat juga memerlukan perhitungan secara sistematis. Jika waktu sholat asar didasarkan pada panjang suatu bayangan benda melebihi benda aslinya pada wilayah tertentu. Begitu pula dalam menentukan arah kiblat agak sedikit bermasalah tanpa bantuan matematika. Untuk tempat ibadah sendiri, baik, akan saya lanjutkan. Untuk tempat ibadah sendiri, contoh tempat ibadah Tri Darmaho Tung Biho ini yang berada di Jalan Ikan Gurami nomor 54 Parangrejo, Kabupaten Banyuwangi, merupakan sebuah klateng yang digunakan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa pada umumnya. Nah, klateng ini dijadikan sebagai objek penelitian karena memiliki konsep bangunan yang unik serta mengandung unsur-unsur matematika. Nah, interaksi sosial. Ilmu matematika membantu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari karena sambungannya ilmu matematika selalu bersentuhan langsung dengan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa dalam kehidupan sehari-hari terdapat unsur matematika? Contohnya, orang ingin melakukan bisnis, pastinya butuh ilmu matematika dalam menghitung segala rancangannya. Nah, begitu pula ketika belanja. Kita belanja pasti menentukan, pasti merancang harga barang yang akan dibeli, uang yang akan keluar, dan dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu matematika sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup dan kehidupan dalam sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan ke materi ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi atau menjelaskan bagaimana memahami konsep dasar matematika pada rumah adat, agama, tempat ibadah, dan interaksi sosial. Nah, untuk memahami konsep dasar matematika pada keempat hal tersebut, sebaiknya kita menentukan subjeknya dulu. Nah, misalkan subjeknya di rumah adat itu rumah adat Joglo Tulungagung. Nah, untuk memahami hal tersebut, coba kita lihat dulu apa yang pertama kali kita lihat di rumah Joglo tersebut gitu. Misalkan pintu. Nah, di pintu itu berbentuk apa sih? Nah, kita bisa ketahui bahwasannya konsep dasar matematika pada pintu adalah bangun datar, yaitu persegi panjang gitu. Di mana terdapat juga terdapat ukiran di pintu tersebut, di mana di ukuran tersebut itu di pintu tersebut kan ada dua. Nah, kita bisa memberikan atau bisa tahu bahwasannya
itu juga termasuk konsep refleksi. Nah, apa sih konsep refleksi? Di mana di situ konsep refleksi adalah pencerminan. Jadi terdapat dua subjek yaitu atau dua himpunan antara kanan dan kiri. Itu sama antara kanan dan kirinya gitu. Lanjut, terus apalagi yang kalian lihat ketika melihat rumah joglo tersebut? Misalkan tiang penyanggah, di mana tiang penyanggah di rumah joglo tersebut itu berbentuk pengeruang, yaitu tabung. Nah, jadi itu termasuk konsep pengeruang untuk memahami konsep matematika pada rumah adat. Nah, misalkan pada agama, kita bisa melihat konsep apa dapat dicontohkan dengan seorang muslim harus mengetahui syarat rukun sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, ada berapa sih sholat wajib? Kan ada 5, di mana setiap waktu atau setiap sholat wajibnya seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya terdapat rakaat yang berbeda-beda. Misalkan subuh ada 2, zuhur ada 4, asar ada 4, maghrib ada 3, isya ada 4. Nah, jika dijumlahkan semua itu terdapat 17. Nah, hal tersebut bisa termasuk konsep penjumlahan di sana. Karena jika kita menghitung semua rakaat pada satu hari tersebut, sholat wajib, itu ada 17. Jadi pada agama seperti itu. Nah, untuk tempat ibadah, lanjut ke tempat ibadah, di mana saya mencontohkan itu Tridharma Hotongpyo, di mana di situ tempat ibadah orang-orang yang beragama Buddha. Nah, di mana di sana terdapat pagoda. Nah, di mana pagoda tersebut, jika kita melihat lantainya dan terdapat titik sebagai tiangnya, itu terdapat 8 titik dan bisa kita sebut sebagai segi 8. Nah, di mana bisa kita sebut bahasanya jika kita melihat lantainya saja itu masuk ke konsep bangun datar. Nah, terus jika kita dan juga ketika kita melihat pintu atau hiasan-hiasan atau ukiran-ukiran yang ada di sana, ketika kita melihat itu juga termasuk konsep refleksi, di mana terdapat suatu penjiplakan atau merupakan transformasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Jadi misalkan kita memberikan garis di gambar ukiran tersebut, di tengah-tengah gambar tersebut yang saya kirim di filenya, ketika kita memberikan garis di tengah-tengah itu terdapat pencerminan di sana. Nah, lanjut untuk interaksi sosial, di mana saya mencontohkan jual beli atau ketika kita berbelanja terdapat konsep di sana. Kenapa kok bisa ada konsep matematika di sana? Di mana di sana terdapat sebuah interaksi antara satu orang dengan orang lain. Terdapat 3 orang yang berinteraksi sosial di sana, atau 2 orang yang berinteraksi sosial di sana. Misalkan satu orang tersebut seorang pembeli dan orang lainnya itu 2 orang yang lain itu adalah penjual. Dimana ketika kita membeli pasti ditunjukkan harganya. Dimana ketika kita memiliki uang 50.000 dan harga yang kita beli ternyata 20.000. Nah, otomatis itu pasti ada kembalian kan, dimana kembaliannya 30.000 gitu. Nah, jika kita menggunakan konsep pengurangan, 50.000 dikurangi 20.000 sama dengan 30. Jadi hal itu termasuk konsep pengurangan. Jadi seperti itu untuk memahami konsep dasar matematika pada hal tersebut.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada sesuatu yang tidak dipahami bisa ditanyakan di LMS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.